Bermain cantik tapi kalah, atau bermain defensif ataupun oportunis tapi kita berhasil mencuri poin. Dua filosofi permainan ini saat ini sedang menjadi perdebatan di kalangan netizen pencinta sepak bola Indonesia, karena kebetulan tim nasional Indonesia kita, timnas senior, melakukan dua permainan ini ketika melawan Australia maupun melawan Bahrain. Tapi kita tahu ya hasilnya seperti apa. Nah, kali ini gue coba ngebahasnya dari perspektifnya gue seperti apa. Kalau menurut gue pribadi, nggak ada yang benar dan juga nggak ada yang salah. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengungkapkan pendapat itu, baik pun secara personal ataupun di media sosial. Ya, kita harus menjadi bangsa yang cerdas sih kalau menurut gue. Jadi, simak sampai dengan selesai konten ini. Cobalah berpikiran terbuka dan kita berdiskusi secara sehat. Gue bukanlah pundit, karena di konten sebelumnya ada yang bilang gue pundit, ada yang bilang juga gue nyari makan di sini. Enggak, gue bukan pundit dan gue nggak nyari makan di sini. Gue hanya seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Balik lagi ke masalah filosofi, tentunya semua pemain ketika menginjakan kakinya ke dalam rumput lapangan, tujuan utamanya adalah menang. Nah, ketika ada yang bilang misalnya, wah target kita cukup seri aja nih, ya itu adalah bagian dari strategi. Tapi tentunya ketika bermain dengan strategi mengincar angka seri, dia tetap akan mencuri-curi kesempatan untuk meraih kemenangan. Dan itu adalah suatu hal yang lumrah kalau menurut gua. Seperti kemarin pertandingan timnas Indonesia U17. Mungkin secara strategi, yaudah kita cukup seri aja lawan Korea Selatan. Karena secara materi kita memang jauh, secara permainan kita juga memang jauh dari Korea Selatan. Jadi kita cukup bermain seri, kita bermain defense, dan kita lihat apakah kita mampu mencuri kesempatan. Tapi apa yang terjadi ternyata? Kita ternyata mampu dengan serangan-serangan balik yang menyulitkan lini pertahanan dari Korea Selatan, dan juga melalui set piece yang diciptakan oleh pemain Indonesia, akhirnya kita menciptakan kemelut di depan gawang dan akhirnya kita mendapatkan penalti dan akhirnya kita bisa meraih kemenangan. Dan ini sesuatu hal yang baik kalau menurut gua. Apakah permainan seperti itu disebut jelek? Ya enggak kalau menurut gua. Bertahan dalam waktu 90 menit bukanlah hal yang mudah. Butuh stamina, butuh fokus dan konsentrasi, dan yang pastinya butuh mental yang kuat. Bayangin, lu diserang habis-habisan selama 90 menit. Kalau mental lu nggak kuat, lu nggak akan bisa ngelawan itu kalau menurut pribadi gua. Dan ketika kita melakukan serangan balik pun nggak mudah, dibutuhkan chemistry yang baik antar pemain, koordinasi yang baik, dibutuhkan juga speed yang tinggi, dan tentunya finishing yang harus bagus, karena kesempatan nggak akan datang berkali-kali. Dan ini membutuhkan kerja keras dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ke dalam tahap ini kalau menurut gue. Jadi effort yang dilakukan oleh timnas U17 kemarin merupakan effort yang sangat luar biasa dan menurut gue perlu kita apresiasi. Nah, bagaimana dengan permainan menyerang, umpan kaki-kaki yang menarik untuk dilihat dan untuk kita tonton? Ya menurut gue itu juga nggak salah juga. Cuman ketika kita mau mencapai ke tahap ini, itu banyak faktor. Yang pertama, materi pemain juga harus bagus, chemistry-nya juga harus ada, dan visi permainannya pun harus sama di setiap pemain dalam tim ini. Kalau visi permainannya sudah berbeda-beda, mereka nggak akan bisa melakukan sinkronisasi yang bagus dan menarik untuk dilihat. Yang ada adalah melakukan kesalahan-kesalahan dan akhirnya berakibat fatal dan menyebabkan adanya kekalahan. Nah, kalau kita mau nyampe ke dalam tahap itu, nggak bisa secara instan kalau menurut gua. Butuh waktu yang panjang, butuh proses lagi. Bahkan mungkin permainan itu harus dilakukan dari kelompok umur, sehingga ketika mereka masuk ke dalam timnas senior, mereka sudah terbiasa bermain seperti itu. Timnas ini berbeda dengan klub, karena kalau menurut gua, klub itu kita bisa memilih pemain-pemain yang ada sesuai dengan karakter permainannya kita. Tapi ketika kita berada di timnas, kita harus bisa memanfaatkan, oh ini loh pemain-pemain yang bisa kita pakai. Oleh karena itu, jarang yang gue lihat kalau yang berhasil di klub itu bisa memegang timnas, itu berhasil itu jarang kalau menurut gue. Jadi, permainan seperti apa yang kalian harapkan untuk timnas Indonesia? Silakan taruh di komentar, tapi tentunya sesuai dengan etika. Kalau menurut gue pribadi, filosofi yang tepat untuk timnas Indonesia saat ini adalah bermain compact defense dan dengan fast transition. Jadi kalau yang nggak nyaman dengan bermain itu, mendingan nggak usah dipakai aja.